Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 286. Ini sudah berakhir. Melihat bahwa katak raksasa kalajengking api tidak mati dalam dua serangan berturut-turut, Tang Yi tidak lagi meninggalkan tangannya, dia mengeluarkan pedang bayangan, dan terbang ke udara, menunjuk pada katak raksasa kalajengking api dengan pedang bayangan. Surga membimbing jalan. Wow! Sebuah gas pedang anggun ditembakkan dari sisa pedang bayangan, dan melewati tubuh katak raksasa kalajengking api. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di kepala katak raksasa kalajengking api. Katak raksasa kalajengking api itu menderita pukulan ini, meskipun vitalitasnya kuat dan tubuhnya kuat, ia menutup matanya perlahan, dan tubuhnya perlahan berhenti berjuang. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh katak raksasa rakasa kalajengking tingkat 5, mendapatkan 660.215 poin pengalaman dan 30 pil dengan semua atribut. Pada saat ini, Tang Yi akhirnya mendengar bisikan untuk membunuh katak raksasa kalajengking api. Nilai pengalaman yang dibawa oleh katak raksasa benar-benar kaya. Ada 660.000. Pada awalnya, Tang Yi hanya memiliki 500.000 pengalaman dalam membunuh monster tingkat 5 monster Goldwing Polar Shadowbird, dan prajurit tingkat Panglima Perang itu juga antara 300.000 dan 500.000 pengalaman, sementara katak raksasa kalajengking api juga merupakan monster tingkat kelima, tetapi ia memiliki lebih dari 100.000 poin pengalaman dari tingkat prajurit dan monster yang sama, itu memang monster paling top, dan bahkan lebih banyak poin pengalaman daripada monster lain. Setelah membunuh Fire Scorpion Frog, Tang Yi melompat ke kepala Fire Scorpion Frog, lalu membelah kepala Fire Scorpion Frog menjadi dua dengan pedang bayangan, dan menemukan kristal monster di dalamnya. Kristal monster katak raksasa kalajengking juga luar biasa, ternyata berwarna merah berapi-api, dan itu tidak sama dengan kristal monster 5 tingkat lainnya. Kristal monster merah menyala seperti matahari terbenam bersinar di langit saat matahari terbenam, dari waktu ke waktu juga memancarkan kilau merah terang, yang terlihat sangat indah. Pada kristal monster merah, Tang Yi juga bisa merasakan energi yang sangat murni. Tidak heran para kandidat dari 3 daerah telah mengumpulkan begitu banyak orang, bahkan jika kematian dan cedera itu berat, mereka ingin mendapatkan kristal monster dari monster ini, dan kristal itu benar-benar luar biasa. Kristal monster seperti itu adalah harta dalam dirinya sendiri dan dapat membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi para kandidat. Belum lagi skor seperti apa yang akan didapat para kandidat ketika mereka membawanya kembali ke Shifu. Skor kristal monster seperti itu pasti sangat tinggi. Ini juga membuat Tang Yi tahu bahwa ternyata di Tanah Suci Xiaoji, kristal monster dari monster level kelima bukanlah yang paling maju, dan ada beberapa monster khusus. Kristal monster itu lebih dari monster level kelima biasa. Beast Crystal lebih maju. Cerita bersambung di bawah ini. Kristal monster dan binatang buas seperti itu seharusnya sangat berharga. Kembali ke Shifu dan keluarkan kristal monster dan binatang buas ini, mungkin Anda akan mendapatkan hasil yang tak terbayangkan. Setelah mengumpulkan kristal monster merah berapi-api dan pedang bayangan, Tang Yi membawa tubuh katak raksasa kalajengking api dan terbang kembali ke lokasi para kandidat di 3 wilayah. Awalnya, Tang Yi tidak perlu mengendalikan tubuh katak kalajengking api, tetapi ketika dia memikirkan kandidat di 3 wilayah, dia masih membawa kembali tubuh katak kalajengking api. Pencegahan. Tang Yi ingin membawa tubuh katak raksasa kalajengking api, yang akan membawa pencegah besar bagi para kandidat di 3 wilayah. Tidak peduli seberapa kuat Tang Yi, dan seberapa mencolok momentumnya, sungguh tidak dapat dipercaya untuk meledakkan orang lain dengan mulutnya. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatannya, itu tidak seefektif catatan aslinya. Tubuh katak raksasa kalajengking api adalah catatan Tang Yi, yang merupakan manifestasi dari kekuatannya yang kuat. Membawa tubuhnya kembali,
siapa yang tidak takut melihatnya? Setelah terbang kembali ke lokasi para kandidat di 3 wilayah, Tang Yi melemparkan tubuh kata kalajengking raksasa ke tanah. Ledakan. Tubuh besar kata kalajengking api raksasa menghantam tanah dan membuat suara keras, dan menimbulkan debu. Setelah Tang Yi melemparkan tubuh ke tanah, dia jatuh dari langit dan jatuh ke sisi tubuh katak raksasa kalajengking api, dan dia tersenyum pada para kandidat di 3 wilayah. Pada titik ini, dia berdiri tegak, kepalanya terangkat, dengan keagungan. Calon dari 3 daerah menyaksikan Tang Yi lalu kembali ke tubuh katak raksasa kalajengking api, dan mereka semua ketakutan. Ketika Tang Yi menghilang untuk mengejar katak raksasa kalajengking api, mereka gagal melihat apa yang terjadi, hanya mendengar suara gemuruh, dan kemudian katak raksasa kalajengking api membuat beberapa jeritan, dan kemudian, tidak ada lagi kebisingan. Mereka tidak menyangka bahwa kandidat di distrik utara dapat mengejar ketinggalan dengan katak raksasa kalajengking dan membawanya kembali untuk membunuh. Ini terlalu hebat. Poin yang paling penting adalah bahwa kandidat distrik utara ini, bahkan dengan kekuatan tubuhnya, membawa kembali seekor katak raksasa kalajengking api yang sangat besar. Katak kalajengking api sangat besar sehingga ratusan kandidat tidak dapat menyentuhnya. Apakah itu baru saja dikembalikan oleh kandidat distrik utara ini? Dan, dia terbang kembali. Di benua Paladin, terbang selalu menjadi simbol yang dimiliki oleh Raja Perang atau lebih. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Panglima Perang Anda dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, kandidat distrik utara ini tidak hanya membawa tubuh monster itu, tetapi juga terbang kembali. Cerita bersambung di bawah ini. Bisa terbang. Dengan kata lain, apakah dia memiliki kekuatan Panglima Perang? Semua orang memandang calon utara di depannya dengan ngeri, dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Yang ditakutkan adalah bahwa calon di depannya adalah dari distrik utara dan memiliki kebencian yang tidak jelas dengan 3 distrik. Luar biasa, dia pria yang kuat, dan pria yang kuat akan dihormati di mana-mana, bahkan distrik utara yang selalu dipandang rendah tidak terkecuali. Pada saat ini, kandidat dari 3 daerah akhirnya mengerti. Mereka akhirnya tahu mengapa kandidat distrik utara memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa ia dapat menerbangkan kodok raksasa Scorpion beberapa meter dengan satu pukulan, dan mengapa ia mampu memantulkan api kodok raksasa Scorpion kembali. Ternyata dia menjadi raja yang kuat. Seorang kandidat, sebenarnya mencapai kekuatan Raja Perang, yang benar-benar tidak terduga. Pada saat ini, semua orang mulai berspekulasi bahwa kandidat di distrik utara di depannya akan dikabarkan beberapa waktu lalu dan memasuki tempat kedua dalam pemeringkatan pemerintah asing Sifu. Dengan kekuatan seperti itu, siapa lagi kandidatnya? Bagaimana melakukan? Di antara kandidat di 3 distrik, Jiao Ziming menoleh untuk meminta Cao Yusan ke samping. Melihat bahwa Tang Yi membawa kembali tubuh katak raksasa kalajengking api, Jiao Ziming dan Cao Yusan juga memicu gelombang turbulen di hati mereka, dan hati mereka gelisah. Sebelumnya, mereka berpikir Tang Yi akan mati di bawah api katak raksasa, tetapi tanpa diduga, Tang Yi tidak hanya tidak mati, tetapi juga membunuh katak raksasa. Jiao Ziming dan Cao Yusan merasa bahwa meskipun mereka berdua juga adalah Raja Perang, sulit untuk membunuh katak raksasa kalajengking api bahkan jika mereka diberi lebih banyak pembantu. Namun, kandidat di distrik utara tidak hanya membuat api katak kalajengking gagal kembali, tetapi juga membuat takut katak kalajengking api untuk melarikan diri. Ini bahkan tidak benar, katak raksasa kalajengking api belum dapat melarikan diri, atau mati di tangan kandidat distrik utara. Selain itu, keduanya bahkan tidak melihat bagaimana kandidat distrik utara menangkap katak raksasa kalajengking, hanya untuk melihat bahwa ia tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh katak raksasa kalajengking dibawa kembali. Kekuatan ini sangat mengerikan. Chapter 287. Mendengar pertanyaan Jiao Ziming, Cao Yusan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak tahu harus berbuat apa, semuanya sudah melebihi harapan kami. Apakah kamu ingin menyampaikan berita itu kembali? Jiao Ziming bertanya. Lulus, lewati sekarang. Lewati semua yang kita tahu dan lihat kembali. Tampaknya kali ini, tugas kita mengalami masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sao Yusan memandang Tang Yi di kejauhan, mengungkapkan martabat. Cerita bersambung di bawah ini. Sementara Jiao Ziming mendengar kata-kata itu, dia segera mengeluarkan liontin batu giok besar dengan tamparan dan membuat isyarat di atasnya. Setelah beberapa kata, liontin batu giok bersinar, dan kemudian meredup lagi. Berita itu disampaikan, tetapi kapan berita itu sampai kepada pemimpin tim, Sao Yusan dan Jiao Ziming tidak tahu. Bagaimanapun, Xiao Fu melakukan hal besar dalam hidup. Tang Yi menempatkan tubuh katak raksasa kalajengking api di depan para kandidat di 3 daerah. Setelah para kandidat di 3 daerah menunjukkan keterkejutan dan ketakutan, mereka berkata dengan dingin kepada para kandidat di 3 wilayah. Oke, apapun yang Anda ingin saya bantu, saya telah membantu Anda. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kami. Dikatakan bahwa wajah Sao Yusan dan Jiao Ziming sedikit berpura-pura pada awalnya. Sebelum Tang Yi dan yang lainnya diminta untuk membantu, mereka hanya ingin menarik beberapa lagi agar hantu yang mati memblokir serangan monster itu, tidak benar-benar meminta Tang Yi dan yang lainnya untuk benar-benar membantu membunuh monster itu. Tapi saya tidak menyangka Tang Yi benar-benar membantu, dan benar-benar membunuh katak raksasa kalajengking api. Ini membuat mereka tidak hanya malu, tetapi juga merasa ditampar. Adapun dendam yang dikatakan Tang Yi. Mereka tidak mengerti keluhan macam apa yang bisa mereka miliki dengan Tang Yi. Kecuali bahwa Sao Yusan menyuruh Tang Yi datang untuk membantu membunuh monster sebelumnya. Apakah itu hanya memanggilnya untuk membantu membunuh monster dan mengeluh? Jangan terlalu sombong. Pada saat ini, Tang Yi melambai ke arah Tang Piao Miao, Tang Baiji dan Fan Wei, memberi isyarat ketiganya untuk datang. Ketika ketiga orang itu datang ke Tang Yi menunjuk ketiga orang dan berkata, "Saya mengancam kandidat saya dari distrik utara untuk bergabung dengan aliansi dan membiarkan mereka menggunakannya sebagai umpan untuk melakukan bahaya. Calon dari 3 distrik dari akun ini mengatakan kepada saya apa yang harus dilakukan. Jika akun ini tidak jelas, tidak ada yang bisa meninggalkan hidup hari ini." Nada bicara Tang Yi sangat dingin, dan para kandidat di 3 distrik merasa ngeri. Pada saat ini, selama mereka adalah manusia, mereka dapat memahami makna ancaman dalam kata-kata Tang Yi. Semua orang tahu bahwa Tang Yi siap untuk menjadi tidak baik dengan para kandidat di 3 wilayah mereka. Tentu saja, dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Tang Yi, para kandidat di 3 daerah tidak akan berpikir bahwa dia sedang bercanda. Lihat saja tubuh katak kalajengking raksasa di depannya. Dia memiliki kekuatan seperti itu bagi para kandidat di 3 wilayah. Berapa ratusan kandidat? Monster-monster yang tidak bisa ditangani oleh ratusan kandidat, dibunuh Tang Yi sendirian. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan kata lain, Tang Yi juga dapat membunuh ratusan kandidat. Dan Tang Piao Miao, Tang Baiji dan Fan Wei, semua mendengar pidato dominan Tang Yi, semua mengangkat kepala tegak dan bangga pada diri mereka sendiri. Jika orang seperti itu memutuskan untuk membantu diri mereka sendiri dan orang lain, mengapa mereka tidak bisa mengungkapkan kebencian di hati mereka? Kandidat dari 3 distrik, berani menargetkan distrik utara kita. Tunggu bencana. Tang Piao Miao berpikir dengan mencibir di hati mereka. Setelah para kandidat di 3 daerah mendengar kata-kata Tang Yi, semua orang mulai membicarakannya. Mereka berpikir tentang bagaimana menghadapi Tang Yi dan bagaimana menjelaskannya kepada Tang Yi. Setelah diskusi 5 menit, akhirnya, Sao Yusan dan Jiao Ziming dikirim sebagai perwakilan untuk berbicara dengan Tang Yi. Apa yang ingin kamu lakukan?
Aku tahu itu salah bagi kami untuk mengambil kandidat dari distrik utara untuk berpartisipasi dalam operasi ini, tapi kami sama sekali tidak membiarkan mereka menggunakannya sebagai umpan. Semua orang bergabung dengan aliansi, semua orang adil ya, bahaya yang ditemui juga sama. Sama sekali tidak ada tindakan terhadap zona mana. Cao Yusan berkata kepada Tang Yi. Brengsek, sial. Tang Piao Miao mendengarkan kata-kata Cao Yusan, dan segera berkata dengan marah. Setara. Adil. Jika adil, kita hanya memiliki lebih dari 30 orang di distrik utara dan yang terlemah. Mengapa kita harus bertanggung jawab atas satu posisi saja? Merayu iblis. Bukankah itu yang membuat kita mati? Apa yang adil untuk dibicarakan, Huek? Saudara ini, tidak bisa mengatakan itu. Keempat distrik kita masing-masing bertanggung jawab untuk satu posisi. Apakah ada yang salah dengan ini? Bukankah itu adil? Dan, bukan hanya Anda yang dipanggang kami diserang oleh monster dan monster, tetapi itu tidak seserius kerugian Anda. Anda diserang oleh monster dan menderita banyak korban. Jika Anda lemah, Anda tidak bisa menyalahkan kepala kami. Jiao Ziming juga berdiri dan membela. Kamu. Tang Piao Miao menunjuk ke Jiao Ziming, ekspresinya sangat marah, dia telah melihat tanpa malu, tetapi dia belum pernah melihat yang tak tahu malu seperti itu. Masuk akal untuk membiarkan orang mati. Di sisi lain, Tang Baiji dan Fan Wei juga pucat, semuanya marah. Mereka mati begitu banyak orang, mereka sebenarnya dikatakan lemah. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Bagaimana menjadi layak bagi saudara-saudara yang meninggal di distrik utara? Kamu binatang. Baiklah. Apa yang ingin dikatakan Tang Piao Miao dan yang lainnya dan pada saat ini, Tang Yi mengulurkan tangannya dan menghentikan Tang Piao Miao agar berhenti. Melihat Tang Yi berbicara, Tang Piao Miao mendengus dan memalingkan wajahnya. Tang Yi menggelengkan kepalanya, tidak khawatir tentang Tang Xiao Miao yang impulsif, tetapi terus melihat perwakilan Cao Yusan dan Jiao Ziming yang dikirim ke 3 distrik. Melihat kedua orang ini, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, sepertinya. Apakah agak kuat? Cerita bersambung di bawah ini. Itu benar, kedua kandidat yang mengenakan kostum barat ini memiliki nafas puluhan kali lebih kuat daripada kandidat di sekitarnya. Dengan kata lain, kekuatan mereka puluhan kali lebih kuat dari kandidat lainnya. Meskipun ada jurang pemisah antara jenius dan kandidat biasa, jurang tersebut seharusnya tidak terlalu besar. Kandidat yang sama, bagaimana kekuatannya 10 kali lipat dari kandidat lainnya? Selain itu, ini tidak sendirian. Dua kandidat distrik barat di depan mereka semua menghembuskan nafas yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kandidat di sebelah mereka. Apakah mereka memiliki sistem seperti mereka? Ini tentu saja tidak mungkin. Dua kandidat ini salah. Tang Yi segera mencapai kesimpulan dalam benaknya, dan pada saat ini, tanpa perhatian semua orang, tangannya sedikit bergetar, dan melemparkan 2 Tianyansu ke arah 2 kandidat distrik barat. Tiba-tiba, saya mendapat informasi yang luar biasa. Nama, Cao Yusan, murid Tianmen. Level, 41, One Star Warlord. Latihan, Jinwu Zhenjing kelas Suanji. Seni bela diri, Prajna tangan kelas atas Suanji, White Tiger Split kelas Terrain kelas bawah tidak ada segel foto kelas medan kelas menengah. Senjata, Jing Tao Qian Dao, jarum terbang kecil yang mulus. Hasil pukulan yang tak tertahankan, kekuatan lawan sangat lemah dibandingkan dengan pemain, dan bahkan pukulan pemain sulit untuk dilawan. Chapter 288. Nama, Jiao Ziming, murid Tianmen. Level, 41, One Star Warlord. Latihan, Jinwu Zhenjing kelas Suanji. Seni bela diri, White Tiger Cliff Inferiority of the Terrain, perubahan hati kelas menengah dalam tahap mendalam Palm of the Wind kelas menengah di medan. Senjata, jarum terbang tanpa jejak, cambuk bulu merah. Hasil pukulan yang tak tertahankan, kekuatan lawan sangat lemah dibandingkan dengan pemain, dan bahkan pukulan pemain sulit untuk dilawan.
Setelah membaca informasi dari dua kandidat dari distrik barat, Tang Yi sangat terkejut dan langsung membeku. Kedua orang ini, tidak heran kalau nafas akan lebih kuat daripada kandidat lain di sebelah mereka, ternyata kekuatan mereka telah mencapai tingkat Panglima Perang. Apakah hanya kandidat, sebenarnya memiliki kekuatan Raja Perang? Bakatnya sangat bagus. Dan, murid Tianmen. Mereka sebenarnya memiliki identitas di belakang nama mereka. Apakah mereka murid Tianmen? Cerita bersambung di bawah ini. Apakah mereka bukan kandidat Sifu? Samar-samar, Tang Yi mencium konspirasi dari informasi ini. Setelah itu, ia sewenang-wenang melemparkan teknik Sky Eye pada kandidat dari 3 wilayah lain, dan informasi orang lain, semuanya normal, tidak ada identitas di belakang nama, level tertinggi hanya level divisi perang. Dengan kata lain, kecuali untuk para kandidat di 2 distrik barat, para kandidat di 3 kabupaten lainnya tidak memiliki masalah, dan hanya 2 dari mereka yang memiliki masalah. Siapa keduanya? Apa kekuatan Tianmen itu? Serangkaian pertanyaan membingungkan Tang Yi. Bukankah mereka menyelinap ke dalam penyamaran di Sifu? Memikirkan kemungkinan ini, Tang Yi langsung menghubungkan semua yang tidak dia mengerti. Ya, hanya penyamaran yang dikirim oleh pasukan lain akan memiliki kekuatan seperti itu, jika tidak, 2 kandidat, bagaimana mungkin untuk mendapatkan tingkat Raja Perang? Memiliki kekuatan Raja Perang, apa yang Anda lakukan sebagai kandidat? Tentu saja, Tang Yi merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang memasuki Sifu dan diminta untuk datang, kalau tidak, dia tidak akan memasuki Sifu dengan kekuatannya. Dan para murid yang Tianmen, apa yang mereka lakukan di sini? Apa tujuannya? Tang Yi masih bingung. Namun, tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, tujuan apa, singkatnya, diam-diam menyamar sebagai kandidat menyelinap masuk, tentu bukan hal yang baik. Sekarang Tang Yi telah bertemu dengannya, dia tidak akan membiarkan kedua orang ini pergi dengan mudah. Selain itu, bahkan jika tidak ada masalah dengan 2 orang ini, dia juga akan kesulitan menemukan kandidat dari 3 daerah. Tang Yi merenung sejenak, dan akhirnya mengangkat kepalanya, menghadapi kata-kata keras Cao Yusan dan Jiao Ziming. Apakah Anda membiarkan kandidat distrik utara kami memancing? Atau apakah Anda telah menargetkan kandidat distrik utara kami? Toh adalah fakta bahwa para kandidat dari 3 distrik Anda memaksa para kandidat kami dari distrik utara untuk melakukan apa yang tidak mereka inginkan, jadi Anda tetap harus memberikan penjelasan kepada kami. Jika tidak, apa yang ingin kamu jelaskan? Cao Yusan mengerutkan kening, dan dia sangat tidak puas dengan sikap Tang Yi. Sebagai murid Tianmen, kapan dia diancam oleh seorang pejuang dari keempat wilayah tersebut? Selain itu, ia adalah kandidat yang low profile. Jika bukan Cao Yusan menyembunyikan identitasnya, atau jika kekuatan kandidat kuat, dia akan memiliki keinginan untuk membunuh kandidat. Itu terlalu sombong. Permintaan saya sangat sederhana. Awalnya, Anda melakukan hal buruk kepada kandidat kami di distrik utara. Anda semua harus dibunuh untuk menjadi efektif. Tapi karena saya baik dan tidak mau mendapatkan lebih banyak darah, saya memutuskan untuk membiarkan Anda pergi selama semua kandidat di 3 wilayah utama di negara Anda menghancurkan batu penyelamat untuk mundur dari ujian masuk ini, saya akan mengampuni Anda. Tang Yi berkata dengan kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Apa? Apakah kamu ingin kita semua menghancurkan batu penyelamat, untuk keluar? Kami memiliki ratusan kandidat. Akan terlalu sombong untuk meminta kami ratusan orang untuk menghancurkan batu penyelamat, untuk segera mundur. Saudaraku itu, aku mengakui bahwa kekuatanmu lebih kuat dari kami, dan aku juga mengakui bahwa aku telah memandang rendah kandidat di distrik utara, tetapi terlalu banyak bagimu untuk meminta begitu banyak dari kita untuk menghancurkan batu penyelamat dan menyerah memasuki gedung barat. Baiklah, maafkan kandidat di 3 wilayah kami. Aku tidak akan menghancurkannya dan tak ada tangisan minta tolong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menghancurkannya.
Jangan gunakan ini untuk menakuti kita. Huh. Tentu saja, itu adalah kandidat di distrik utara, hanya dengan sedikit kekuatan, dia mulai menjadi sombong. Apapun dia, tidak peduli seberapa bagus karakternya, tidak akan ada prestasi. Pokoknya, aku tidak akan setuju. Aku juga tidak setuju. Dengan kata lain, itu adalah monster yang membunuh para kandidat di distrik utara, tetapi bukan kita. Mengapa kita harus memberi mereka penjelasan? Iya, semua orang adil dan setara untuk berurusan dengan monster. Mereka hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan mereka ketika mereka mati. Apalagi ketika mereka meminta kandidat mereka di distrik utara untuk bergabung dengan aliansi kita, kandidat mereka di distrik utara tidak mengatakan kentut. Apakah Anda menyalahkan kami ketika Anda mati? Mendengar kata-kata Tang Yi, para kandidat dari 3 distrik telah menyatakan pendapat mereka, tetapi tidak satu pun dari begitu banyak kandidat dari 3 distrik yang setuju dengan permintaan Tang Yi. Semua orang merasa bahwa permintaan Tang Yi sangat keterlaluan. Sungguh berlebihan menyuruh mundur dari Xiaoji Holy Land. Ini menghancurkan harapan mereka. Karena harapan itu hancur, apa perbedaan antara membunuh mereka atau tidak? Mendengar bahwa para kandidat dari 3 wilayah telah menyatakan keberatan mereka, Cao Yusan tersenyum dan berkata, "Saudara ini, Anda telah mendengarnya. Calon kami dari 3 wilayah tidak akan menyetujui permintaan Anda. Permintaan Anda terlalu banyak. Mari kita ubah permintaan. Saya akui bahwa kandidat kami di 3 distrik telah melakukan beberapa hal berlebihan, tetapi ini belum mencapai tingkat untuk menarik diri dari ujian masuk. Anda tidak dapat membuat permintaan acak, yang menyulitkan kita untuk melakukan. Ya, saudara ini, kamu menyebutkan beberapa persyaratan yang bisa kita lakukan. Kami bisa memuaskanmu. Lagi pula, ada kesalahan dulu, tapi itu tidak cukup bagi kita untuk mundur dari ujian masuk. Ini adalah harapan kandidat kita." Jiao Ziming juga berkata, "Oh, aku tidak bertanya padamu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya padaku." Tang Yi mencibir, lalu berkata dengan jijik, "Aku memberimu pilihan. 2 pilihan tersedia untukmu, 1 mati, yang lain hidup. Kamu hanya harus membuat pilihan. Sekarang kamu tidak mau menarik diri dari ujian masuk, dengan kata lain, jika Anda tidak mau memilih cara untuk hidup, maka Anda harus memilih cara untuk mati." Cerita bersambung di bawah ini. Dengan mengatakan itu, Tang Yi memancarkan momentum yang tak tertandingi dan kuat, dan segera setelah momentum ini pecah, angin menjerit dan dunia berubah warna. Calon di 3 daerah, seolah-olah mereka di bawah berat gunung besar, merasa berat dan bernapas pendek. Mereka melihat mata Tang Yi dan menjadi takut. Kamu terlalu mendominasi." Beberapa kandidat menunjuk Tang Yi dengan panik. "Oh, ada lagi yang sombong yang belum kamu lihat." Tang Yiwen berkata, mencibir, dan kemudian melintas, menghilang di tempatnya. Chapter 289. Ketika Tang Yi muncul lagi, sosoknya datang ke kandidat yang menuduh Tang Yi sombong. Sebelum kandidat itu bisa merespon, ia menjulurkan 1 jari menuju kepala kandidat. Boom! Dengan suara keras, kandidat yang menuduh Tang Yi sombong, kepalanya seperti semangka, darah dan bubur otak bercampur dan terciprat di mana-mana. Sebelum hal-hal kotor keluar, Tang Yi melintas lagi dan dengan cepat kembali ke posisi semula, berdiri tegak, pakaiannya bersih dan tanpa debu. Pada saat ini, tubuh kandidat yang kepalanya meledak perlahan jatuh ke tanah. Setelah semua ini, di mata semua orang yang ketakutan, Tang Yi mencibir para kandidat di 3 wilayah dan berkata, "Bagaimana? Apakah ini lebih mendominasi? Sial, ini bahkan lebih dari mendominasi. Ini sudah menjadi kejam. Jika Anda tidak setuju, Anda akan membunuh, dan Anda akan membunuhnya dengan meledakkan kepala. Siapa yang tidak takut melihatnya?" Calon dari 3 daerah mendengar Tang Yi dengan ngeri dan ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. "Baiklah, kamu benar-benar tidak butuh sarana, kamu tidak tahu bagaimana menulis 2 kata ketakutan.
Melihat tanggapan para kandidat di 3 wilayah, Tang Yi mengangguk dengan puas, dan berkata lagi. Sekarang berikan 10 napas waktu, hancurkan batu bantuan, dan segera pergi, atau mati. Ketika dia mengucapkan kata mati, Tang Yi meningkatkan nadanya. Setelah diam, Tang Yi sekali lagi memandangi para kandidat di 3 daerah dengan dingin dan berkata dengan tajam. Siapa yang akan tinggal di sini setelah 10 napas? Maka kandidat barusan adalah akhirmu. Kata-kata ini sangat kuat dan mendominasi. Di mata Tang Piao Miao, Tang Baiji dan Fan Wei, Tang Yi hanya tampan. Momentum seseorang membanjiri ratusan orang di 3 wilayah. Siapa yang bisa membandingkan semangat seperti ini? Kekesalan di hati 3 orang, pada saat ini, juga dibuat manis karena penampilan awal Tang Yi. Ketika para kandidat di 3 wilayah mendengar kata-kata Tang Yi, ada sejumlah kecil kandidat yang takut akan kekuatan Tang Yi dan takut bahwa Tang Yi akan memburu sampai ke titik di mana mereka meninggal. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika sekelompok kecil kandidat pemalu ini memimpin, beberapa kandidat yang ragu-ragu juga dengan gugup menghancurkan batu bantuan dan mengikuti. Cahaya menyala terus-menerus di venue, dan sekaligus, ada 30 atau 40 kandidat yang menghancurkan batu bantuan dan meninggalkan tanah suci Xiaoji. Yang lain, meskipun mereka tidak pergi dengan tren, sangat ragu-ragu saat ini. Beberapa dari mereka bertahan dan tidak tahu bagaimana memilih. Di satu sisi, itu adalah harapan mereka untuk menjadi kuat di masa depan, di satu sisi, kehidupan mereka yang paling berharga, tidak peduli apa itu, adalah sesuatu yang hampir tidak bisa mereka lepaskan. Di antara mereka, Zhao Yusan dan Jiao Ziming adalah yang paling cemas. Tentu saja, mereka tidak dapat mundur dari tanah suci Xiaoji karena mereka masih memiliki tugas yang harus dilakukan. Sebelum mereka menyelesaikan tugas, jika mereka berhenti, jika Tang Yi tidak membunuh mereka, mereka juga akan dibunuh oleh orang-orang besar yang Tianmen. Bagaimana melakukan? Jiao Ziming bertanya pada Zhao Yusan dengan cemas. Apakah Lord Fu membalas berita itu? Zhao Yusan bertanya balik. Jiao Ziming mengeluarkan Yupei untuk melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini merepotkan, dan kita tidak bisa menggunakan bantuan Fu Ye untuk memanggil bala bantuan. Mungkin pemimpin atau beberapa orang akan datang untuk memperkuat mereka. Kita masih bisa bertarung melawan para kandidat di distrik utara ini, tetapi kita hanya bisa mengandalkan kita berdua. Calon dari 3 distrik ini, kita seharusnya tidak menjadi lawan dari kandidat distrik utara ini. Zhao Yusan mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa keluar dari tanah suci Xiaoji atau menunggu kematian. Jiao Ziming berkata dengan cemas. Setelah berpikir sebentar, Zhao Yusan berkata, hanya ada satu jalan sekarang, yaitu bertarung. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk bertarung. Berjuang. Jiao Ziming bingung. Tetapi sebelum menunggu Jiao Ziming mengerti bagaimana mengeja, Zhao Yusan berkata dengan keras kepada Tang Yi. Saudara itu di distrik utara, kamu melakukan sedikit pengganggu. Kamu mengira para kandidat di 3 distrik kita semuanya hanyalah sampah. Tidak, tidak ada kandidat kami di 3 daerah yang lemah. Kami tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Dengan itu, Zhao Yusan menoleh lagi dan berkata kepada para kandidat di 3 wilayah. Saudaraku, apakah Anda bersedia diancam oleh orang lain? Apakah Anda bersedia menarik diri dari ujian masuk seperti ini? Apakah Anda akan melepaskan harapan Anda sendiri? Haha, hanya yang lemah yang akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal ini. Hanya yang lemah akan takut akan ancaman orang lain, dan hanya yang lemah akan menghancurkan batu penyelamat. Pada saat ini, apakah Anda lemah atau tidak, toh saya bukan lemah juga. Saya tidak akan mengundurkan diri dari ujian masuk. Lebih sulit daripada pergi ke surga untuk meminta saya melepaskan harapan. Zhao Yusan sangat sensasional,
dan di bawah anjurannya, para kandidat di ketiga distrik memiliki mata merah. Beberapa kandidat yang ragu-ragu untuk berhenti telah mengepalkan gigi mereka dan meremas tinju mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Itu benar, para kandidat di tiga daerah mereka tidak lemah, bagaimana mungkin mereka menyerah harapan? Kami tidak lemah. Bukan yang lemah. Bukan yang lemah. Bukan yang lemah. Saya tidak tahu siapa yang memimpin dalam berteriak tiba-tiba, para kandidat dari ketiga distrik semuanya berteriak dengan mata merah. Pada saat ini, Zhao Yushan mengangkat tangannya lagi, menghasut. Karena semua orang tidak mau dimanipulasi oleh orang ini, karena semua orang tidak mau mundur dari ujian masuk, maka kita akan melawan. Calon di distrik utara tidak lagi kuat, dia juga hanya memiliki satu orang, dan kita memiliki begitu banyak orang, masih takut akan kegagalannya. Jiao Ziming juga memahami niat Zhao Yushan dan menggemakan. Benar, semua orang memberontak. Selama kandidat distrik utara terbunuh, kita tidak harus berhenti atau mati. Mengapa kita harus bergantung pada belas kasihannya? Tidak peduli sekuat apa dia, bisakah dia lebih kuat daripada kita semua? Bunuh dia. Kami tidak akan pernah berhenti. Adalah hayalan untuk menginginkan kita menyerah harapan. Seorang kandidat distrik di distrik, tetapi dengan kekuatan, datang untuk mengancam kita, kita tidak akan berkompromi. Sumpah untuk melawan para pengganggu di zona utara sampai akhir. Calon dari tiga daerah sangat bersemangat oleh Zhao Yushan dan Jiao Ziming, semua mata merah, dan ada ledakan kemarahan dan protes. Pada saat ini, tidak ada yang mau berhenti, dan tidak ada yang ingin diancam oleh Tang Yi. Melihat ini, Tang Piaomiao, Tang Baiji dan Fan Wei semua mengerutkan kening, tampak sangat tidak puas pada Zhao Yushan dan Jiao Ziming. Jika bukan karena keduanya, para kandidat di tiga wilayah semuanya akan menghancurkan batu penyelamat, di mana akan ada begitu banyak masalah. Tentu saja, meskipun ada masalah, mereka masih percaya bahwa Tang Yi dapat menyelesaikannya. Lagi pula, siapa itu Tang Yi? Dia orang yang mengalahkan kaisar yang kuat, berapakah kuatkah ratusan kandidat itu? Chapter 290. Memang benar bahwa mereka telah dibujuk, pada kenyataannya, Tang Yi juga tahu itu. Mengetahui bahwa itu tidak dapat dipaksa terlalu jauh, atau tidak hanya tidak akan mencapai efek yang Anda inginkan, tetapi juga akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu, jadi Tang Yi memaksa para kandidat di tiga wilayah. Tarik, pukul sampai mati, kaget, mengintimidasi, dan selesai. Tapi kali ini, itu terganggu karena dua bujukan yang menyamar. Tang Yi juga sangat tidak puas dengan penyamaran kedua murid Tian Tianmen. Tentu saja, pada saat ini, ratusan kandidat dari tiga distrik utama sedang dalam kerusuhan, Tang Yi tidak mengatakan bahwa dia takut pada mereka. Mereka hanya memiliki ratusan kandidat. Dia masih memiliki berbagai cara untuk menghadapinya. Bahkan jika mereka semua terbunuh, Tang Yi itu bisa dilakukan dengan mudah, tetapi dia tidak ingin membunuh lebih banyak, jadi dia mengancam mereka untuk mundur. Cerita bersambung di bawah ini. Karena mereka tidak terancam saat ini, maka harus melakukannya. Semua orang, dia hanya satu orang, begitu banyak dari kita, apakah kita takut padanya? Selama dia terbunuh, maka kita tidak harus menarik diri dari kandidat ujian masuk. Zhao Yushan terus mendorong. Semua orang bergegas. Bunuh kandidat ini di distrik utara. Jiao Ziming juga berteriak mendukung. Bunuh, bunuh. Calon dari tiga daerah, didorong dan didorong oleh keduanya, bergegas ke Tang Yi begitu pikiran mereka panas. Ratusan kandidat bergegas bersama, dan jenis kekuasaan masih sangat spektakuler. Pada saat ini, semua orang adalah mata merah, seolah-olah dia menangis karena keberaniannya, dan menatap mata Tang Yi, seolah-olah dia sedang melihat musuh yang membunuh ayahnya. Melihat semua kandidat yang hadir di tiga wilayah bergegas ke Tang Yi dengan dorongan, Zhao Yushan dan Jiao Ziming saling melirik, menampakkan senyum puas,
lalu, keduanya tidak menemani para kandidat dari tiga daerah. Bergegas ke Tangyi bersama-sama, mereka melarikan diri ke arah yang berlawanan dan melarikan diri. Zhao Yusan dan Jiao Ziming menghasut kandidat dari tiga daerah untuk berurusan dengan Tang Yi, tidak benar-benar ingin membunuh Tang Yi, tetapi ingin melarikan diri. Keduanya juga tahu bahwa untuk orang kuat seperti Tang Yi, bahkan dengan semua kandidat dari tiga wilayah, mereka mungkin bukan lawan Tang Yi. Jadi setelah menghasut para kandidat dari tiga daerah pada saat ini, mereka menggunakan para kandidat dari tiga daerah untuk menarik perhatian Tang Yi dan melarikan diri saat kacau. Faktanya, tidak masalah apakah itu ditemukan atau dilihat, karena para kandidat dari tiga daerah akan membantu mereka untuk menahan Tang Yi, dan ketika Tang Yi memecahkan para kandidat dari tiga wilayah, tidak akan tahu di mana saya melarikan diri. Rencana ini harus dikatakan sempurna, hampir mulus. Mengalami pembangkit tenaga listrik biasa, dengan rencana ini, mereka pasti akan dapat melarikan diri ke surga, tetapi sayangnya, mereka bertemu Tang Yi. Penyamarannya adalah penyamaran. Cukup yakin, itu kejam dan tidak tahu malu. Ingin melarikan diri dengan cara ini. Aku khawatir masih naif. Visi Tang Yi sangat baik, bahkan jika Zhao Yusan dan Jiao Ziming keduanya menurunkan tubuh mereka dan melarikan diri dari kekacauan, Tang Yi bisa melihat mereka sekilas. Dengan mendengus dingin, Tang Yi berkata pada saat ini. Oke, saatnya untuk 10 napas. Saya mengatakannya. Setelah 10 napas, orang-orang yang tinggal hanya mati. Karena Anda memilih untuk mati, saya hanya dapat menyelesaikan kalian. Dengan mengatakan itu, Tang Yi mengungkapkan suasana yang sangat acuh tak acuh, momentum kuat yang mendominasi, seolah-olah semua yang ada di langit dan bumi, semuanya tidak ada di matanya, melihat kandidat di tiga wilayah tampilannya juga seperti menonton sekelompok orang mati. Ketika para kandidat dari tiga daerah mendekat, tangan kiri Tang Yi mengepal dan diletakkan di pinggang, dan tangan kanan diangkat dengan pedang bayangan, dan dia melompat ke udara, dan kemudian tangan kanannya jatuh ke tanah di depannya. Cerita bersambung di bawah ini. Mati. Pecahkan gunung. Boom, boom. Mengambil Tang Yi sebagai pusat, di tanah 10 meter persegi di depannya, retakan besar muncul dengan suara gemuruh, dan magma panas menyembur keluar dari retakan, dan sekelompok api merah tua seperti angin kencang menyapu semuanya. Seluruh area yang dicakup oleh skill seperti kompor kecil, suhunya tiba-tiba naik, asap hitam memenuhi langit, dan keruh. Pohon-pohon besar runtuh di bawah guncangan keras, dan akhirnya dibakar menjadi abu oleh api. Adegan itu, seperti neraka, penuh dengan api merah, dan udara panas memiliki bau yang sangat kuat. Lusinan kandidat dari tiga distrik yang bergegas ke Tang Yi menanggung bebannya. Mereka belum merespons. Mereka ditelan magma dalam sekejap mata, dan nyala api menyerbu maju dan mundur. Tubuh yang kuat dapat diubah menjadi abu terbang. Bahkan mayat itu tetap tidak ada. Di belakang para kandidat dari tiga distrik utama yang melihat para kandidat di depan mereka bertemu dengan berani, di mana mereka berani mengambil langkah maju, tetapi jika mereka tidak melangkah maju, itu tidak berarti bahwa mereka aman. Pada saat Tang Yi menembak, mereka sudah hancur. Pada saat ini, saya ingin menyesalinya, dan sudah terlambat untuk menghancurkan batu bantuan. Ledakan. Ada beberapa suara ledakan magma berturut-turut, para kandidat di tiga daerah yang tak terhitung jumlahnya terbungkus magma panas, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi, kecuali abu di satu tempat, jejak keberadaan tidak dapat ditemukan. Setelah semuanya kembali tenang, hanya ada beberapa kandidat di tiga distrik yang berjalan lambat, mereka tidak tercakup oleh jangkauan serangan daerah pegunungan Tang Yibeng, dan mereka selamat. Namun, bahkan jika mereka bertahan hidup, mereka tidak bahagia. Tiga kandidat yang masih hidup dari tiga distrik gemetar saat ini, dan mereka memandang Tang Yi dengan ketakutan di mata mereka. Dari ekspresi dan gerakan mereka, bisa dilihat mereka ketakutan. Di mata mereka,
Tang Yi hanyalah iblis. Ratusan orang, menghilang di depan mereka dalam sekejap, dan berubah menjadi abu terbang. Lapisan tebal hitam dan abu-abu di tanah adalah ratusan nyawa. Ratusan orang meninggal dalam sekejap mata, dan kematian begitu dekat dengan mereka, tidak bisakah mereka takut? Hanya beberapa sentimeter jauhnya, mereka harus menjadi abu seperti para kandidat ini. Pada saat ini, aroma, juga tercampur dengan aroma panas, menyebar ke lingkungan. 3 kandidat yang masih hidup dari 3 distrik ini telah menyerap sebagian besar aroma terbakar dan selangkangan mereka sudah basah karena ketakutan. Ah! Setan, kamu iblis. Tolong. Aku tidak mau tinggal di sini. Setelah beberapa saat hening, para kandidat ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian dengan panik mengeluarkan batu bantuan, lalu segera menghancurkannya dan meninggalkan tanah suci Xiaoji. Alun-alun Suangyong. Penatua Wan Sibo awalnya mengatur agar para kandidat yang telah dieliminasi untuk meninggalkan Sifu. Tiba-tiba, di dalam area garis kuning, beberapa lampu menyala, dan beberapa kandidat dikirim kembali. Tidak ada yang salah dengan beberapa kandidat asli dikirim kembali, dan itu tidak biasa, tetapi begitu para kandidat ini kembali ke alun-alun, mereka berteriak keras, meneriaki iblis, apa yang mati dan semua kata-kata yang mati, terlihat sangat gila, dan gila. Itu saja. Lihatlah mereka, di bawah selangkangan mereka, ada potongan basah yang besar, dan ada bau kencing di udara. Sepertinya mereka semua mengompol. Melihat penampilan aneh dari para kandidat ini, Penatua Wan Sibo melotot kaget, apa yang terjadi pada para kandidat ini? Apakah kelompok itu semuanya ketakutan? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.